Ayu, jumpa lagi di channel Melati Ratu. Hari ini kita berada di Raja Mandala, tepatnya Padalarang mungkin ya, daerah Jawa Barat. Ada satu situs yaitu zaman purbakala. Konon katanya di sini ini mistisnya sangat kuat dan cerita sejarahnya pun juga di sini ini sangat kental. Nanti kita akan tanya-tanya sama Bapak narasumber dan juga kita ada di Gua Pawon dan berasal dari kata Gua Pawon. Pawon mungkin berarti di sini belakang atau dapur ya di sini ya. Dan kita lebih jelasnya akan tanya ke Bapak narasumber. Kita akan dipandu dengan Bapak narasumber. Pak, Assalamualaikum ya Pak. Untuk sebelah sini Pak, untuk menanyakan Pak Gua Pawon Pak, apa sih yang disebut Gua Pawon itu? Nah, jadi di sini itu kalau kita melihat tulisan Gua Pawon, kalau orang Sunda itu tidak asing lagi gitu kan. Ya. Jadi Gua Pawon ini menceritakan salah satu rumah dari manusia prasejarah. Sini. Di dalam rumah itu banyak temukan perkakas. Temukan perkakas ya di sini. Katakan adanya dapur. Biasanya rumah itu ada tempat makan dapur gitu Ya, kan. betul. Nah, makanya di sini dinamakan pawon. Makanya Ya. di sini bentuknya kayak buka, jadi Gua Pawon gitu kan. Gua Pawon Nah, ya. itu. Dulunya ini apa sih Pak lokasi ini? Gua Pawon ini. Ya, sebenarnya sih di sini itu dengan hadirnya para peneliti baik arkeologi, Ya. geologi, bahkan di sini ada KRCB Riset Cekungan Bandung. Nah, di situ ada kerjasama dan hasil yang sudah kita dapatkan Ya. dan itu bisa kita informasikan. Jadi dulunya itu adalah lautan. Ini adalah dulunya katanya lautan Gua Pawon ini ya Pak ya. Betul. Di sini ya. Nah, dan jadi- karang-karangnya pun juga memang karang lautan katanya di Ya. sini ini. Nah, biasanya orang itu kadang banyak melontarkan pertanyaan, kenapa sih dulunya lautan sekarang jadi daratan itu? Ya, kan? betul. Nah, jadi di sini itu menurut para ahli itu kan para peneliti, jadi di kisaran antara 27 sampai 30 juta tahun ke belakang, jadi wilayah yang ada di sekitar itu mengalami adanya gempa tektonik. Oh, seperti itu. Ada proses geologi sama kimiawi. Jadi seolah-olah pengangkatan kulit muka bumi. Jadi menurut salah satu dosen itu Pak Tete Bahtiar itu mengatakan bahwa di sini itu seperti terangkatnya gunung-gunung Merapi. Seperti itu. Jadi ada lahar atau lapa berkenaan dengan air, makanya terbentuklah seperti Raja Seperti ini. Mandala. Jadi kita Betul. memasuki Gua Pawon ini ke bawah atau ke sini Pak? Ke Kita sini. masuk ke Yuk kita tangga. mulai masuk dulu ke Gua Pawon. Ya di sini. Ya. Dulunya ditemukan Gua Pawon ini memang banyak perkakas-perkakas seperti barang-barang zaman dulu ya Pak, zaman purba. Zaman batu dan tulang lah. Ya. Jadi disebut Gua Pawon. Seperti itu ya. Di sini sangat menjulang tinggi ya Pak ya. Di sini ya guanya. Ini salah satu ini menurut guanya. Ini. Ya, jadi kita nanti akan menelusuri bagian dalam gua. Di sini banyak ruangan. Makanya kalau anak sekolah di sini ada edukasi, tentunya banyak pembelajaran, adanya stalagmit ataupun sinter gitu kan. Ya. Nah, jadi di sini juga ini salah satu batu yang masuk ke jenis batu rekahan. Kebetulan batu kapur atau batu gamping ini mudah larut sama air hujan gitu kan. Ini. Makanya di sini seperti kayak berduri gitu kan. Ya betul. Jadi banyak terjadinya rongga. Jadi secara alami di sini mungkin ini alam gitu kan. Ya. Jadi alam itu terbentuknya dengan alam dan di sini juga dengan terbentuknya rongga itu ada proses cicilan dengan adanya tetesan air hujan. Jadi di sini nanti Ini tinggi banget ya Pak, sampai apa tuh? ya. Nah, ini Tapi kita memasuki ke sini aman ya Pak. Itu seperti mau jatuh tapi tidak ya. Nah, inilah keajaiban dari Sang Pencipta. Jadi kalau kita menduga-duga bahwa ini adalah pastinya jatuh atau bagaimana, yang jelas sih selama kita bertugas 20 tahun di sini itu ya Alhamdulillah. alhamdulillah lah tidak ada Ya. tanda-tanda retakan gitu kan. Ya. Untuk saat ini boleh katakan aman-aman Aman. gitu ya. Tapi kalau malam hari ini bisa dikunjungi Pak atau memang tidak? Sebenarnya tergantung keperluan. Kalau Keperluan. memang ada aktivitas yang sangat penting dan itu ada izin dari para dinas termasuk dinas pariwisata, Ya. bolehlah dipakai untuk Assalamualaikum. Sampurasun. Dulu nih
Wah, ceritanya ada sejarah leluhur apa-apa. Assalamualaikum. Oh iya. Nah, jadi di sini Ceritanya peninggalan siapa, Pak? kalau di sini Ya, sebenarnya sambil jalan, Pak. Mungkin ada kaitan sama para waliullah tentunya. Para waliullah ya, yang menyebarkan agama Islam Betul, betul. di zamannya. Di zamannya, karena Gunung Masjid itu menurut info yang sudah kita dapatkan itu Syekh Sunan Gunung Jati pernah sembahyang di sana. Ya, ini apa Pak? Ke bawahnya itu masih gua seperti biasa apa air? Nah ini sebenarnya tembus. Satu-satu dijelaskan, Pak. Jadi di sini itu tembus, boleh kita mendekati ke arah sana supaya lebih jelas. Nah, ini kan bolongannya itu tembus. Ya, bawahnya ya. Nah, jadi dari bawah ke atas itu tembus. Jadi menurut info yang kita dapatkan, ini salah satu cerumbu asap. Ya, betul. Jadi cerumbu asap itu dipakai di mana manusia prasejarah Kita masuk. bikin tungku pembakaran. Ya, ke situ ya. Jadi mungkin di sini itu seolah-olah itu tidak menempat. Jadi untuk saat ini seolah-olah mungkin juga untuk mengisi rasa Ya. asap tiap hari. Cuman karena hewan-hewan di sini sudah terlindungi, akhirnya apa yang ada di situ itu betul-betul merupakan. Ya di areal ini ada Ya. salah satu pohon kiara. Ini juga menjadikan salah satu proses tambahan untuk bikin kayak rongga gitu kan. Ya, Ini betul. salah satu khas atau tumbuhan khas di tempat kapur gitu kan. Nah itulah. Jadi nanti kita akan masuk ke dalam sana. Di situ nanti terlihat jelas ada pemakaman dari manusia prasejarah Dulunya itu. Nah, nanti di sana kita bisa melihat beberapa kerangka manusia gitu kan. Ya. Yang disebut dengan gua pawonnya sendiri itu yang mana sih, Pak? Sebenarnya kalau yang namanya Gua Pawon itu Ya, mungkin apa keseluruhan atau memang ini sebenarnya sih dibilang hanya keseluruhan. Kebetulan kalau kita melihat dari jenis gunung, ini salah satu gunung pawon atau pasir pawon. ya? Nah untuk saat ini kan ada dua kunjungan tempat para wisata ya, ini kan salah satunya mungkin yang paling bawah itu Gua Pawon, di atas itu ada Stone Garden juga. Nah itulah, jadi di situ ada semacam kayak satu atau dua areal yang berbeda tapi satu gunung, malah satu titik gitu kan. Ya. Nah di situ ada banyak istilahnya varian dari batu-batu yang sudah seperti kayak terukir gitu kan. Ya, ada suka dipakai berziarah juga. Sebenarnya Atau kalau hanya wisata saja? sebenarnya sih di sini juga tempat yang sangat diusahakan. Ya, di titik lokasi yang mana, Pak? Sebenarnya nanti kalau memang kita perlu tuh di sana ada satu tempat khusus untuk para peziarah, tapi di sini juga tergantung Pak Juru Kunci biasanya Tergantung, ya. sama lah di sini juga suka Ya. dipakai, tapi kalau hitungan untuk malam hari biasanya di tempat yang khusus di Yang sana. khusus di sana. Ini kelihatannya seperti apa ya? Jadi seperti apa? Jadi ada sesuatu aura yang berbeda ya, Pak ya, dilihat ya di sini. Dengan menatap depan pun juga dari sini, ini sepertinya ada apa ya? Ada seperti orang-orang dulu itu ya, seperti ada aktivitas yang tinggal di sini gitu, orang-orang dari zaman dulu ya di sini Betul ya. sekali, Di betul sini. sekali. Jadi ada aktivitas seperti ada yang kelihatan dengan mata Bunda, itu ada seperti yang mengerjakan sesuatu gitu ya. Atau dari bangunan tersendiri, bangunan ini mungkin ya di sini ada yang seperti menggendong-gendong apa tuh? Kayak ya nih lah bahan-bahan daya apa betul. ya di sini. Ada yang juga lagi menggali di sini yang dilihat sama Bunda. Jadi banyak sosok orang yang memang terlihat di sini sama Bunda. Jadi dulunya itu memang ada aktivitas seolah seperti ada kehidupan. Dulunya memang ada kehidupan di sini. Cuma saat sekarang aja yang memang sudah kosong melompong tetapi bersejarah akhirnya ya di sini. Dan terlihat pun juga di sini ini seperti pintu gerbang. Ada pintu gerbang gaib istilahnya ya di sini ya. Ada pintu gerbang gaib tembus, yaitu menuju ke satu area seperti begitu ya di sini ini. Ya, ini ya
yang disebut pohon kiara yang menempel ke dinding karang Gua Pawon tersebut. Dan disinilah seorang penjaga atau pengawal ataupun sebagai prajurit entah apa di sini, dan di sini ada dua seperti menjaga di sini. Jadi seolah-olah seperti pintu masuk, pintu portal gaibnya ya di sini untuk kerajaan zaman dulu, yaitu semasa jaya, semasa zamannya. Sampurasun. Ya, ini sini apa? Ini yang sudah kita bahas, ini salah satu atas, di sini. Kalau belum matang, sebelum matang itu katanya itu di sini Di sini ya. Ini kalau untuk dalam itu masih ada lubang-lubang lagi. Oh, ada. Kalau itu ada, cuma di sana mentok, itulah kebanyakan orang beraktivitas karena jauh dari arah Solawar. Setidaknya di situ ada situs yang lebih penting. Di sini itu ya. Ya, jadi kita kalau ke dalam sana, nah di situ bisa melihat bagaimana penguburan dari manusia prasejarah. Itu ada perbedaan dengan kita. Ya. Ini di sini berasa juga ya Pak ya, di sini auranya cukup berat ya di sini ya. Ada bergidik sedikit ya, entah apa ya. Ada bergidik sedikit gitu. Ya. Jadi entah seperti rasanya itu ya memang ada sesuatu ya di sini ya Pak ya. Jadi begini. Jadi intinya ya ini terutama kepada generasi muda. Ya. Saya selaku petugas di sini nitip pesan, ini salah satu tempat yang disakralkan. Sakral ya di sini ya. Jadi di sini kita itu menjaga, merawat dengan sepenuh hati. Karena apa? Jadi alhamdulillah insya Allah nanti kalau Allah mengizinkan kita itu punya perjalanan khusus di ini tempat. Di tempat ya. Jadi kalau nanti kedepannya ada Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan, kita itu pengen membuka satu karya. Jadi perjalanan kita di sini mungkinlah kalau dihitung dengan hitungan waktu itu sudah bertahun-tahun. Ya. Jadi kita itu mungkin sudah takdir di sini. Makanya kita mengajak terutama ke generasi muda, kita itu lebih bisa menghargai dan menghormati bahwa Ya. di sini salah satu tempat yang Peninggalan sejarah ya di sini ya. Diri budaya kita ya di sini ya, leluhur kita yaitu meninggalkan dengan sejarahnya. Betul. Sahabat Mati, di dalam itu ada situs lagi, yaitu situs penting katanya, yaitu tentang cara mengumpulkan atau tradisi atau budaya tradisional budaya yang leluhur dulu itu, yaitu dimakamkan ya, dimakamkan secara dikubur apa tergeletak? Dilipat. Jadi mereka dilipat saja katanya, melipatkan diri, jadi tidak dikubur seperti itu. Cuma untuk ke dalamnya tempatnya kecil, masuknya nggak mungkin masuk bunda, mungkin nanti suatu hari diwakilkan aja boleh, itu aja ya. Yuk kita untuk lanjut. Sahabat Melati, kita sudah putar-putar, yaitu naik ke atas, dan kita menyaksikan dengan apa yang ada dari fosil ataupun dari Gua Pawon tersebut sendiri. Sejarahnya seperti tadi yang sudah Bapak narasumber ceritakan, dan untuk semuanya yang sudah like, subscribe, terima kasih, dan dukung terus untuk channel Melati Ratu. Salam Rahayu, salam sejahtera, sampurasun, salam mistis.